Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yellow Edict. Pada video kali ini aku bakal coba bahas soal SBMPTN Kimia materi hidrokarbon. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Soal nomor pertama. Soal nomor pertama, nama senyawa CH3CH dalam kurung CH3, maksud dari dalam kurung tersebut adalah cabang, kemudian C dan CH3 3 kali. Dan di soalnya kita diminta menentukan nama senyawanya. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba kerjain, kita bahas. Kita tulis CH3 ya. CH3, kemudian di situ CH. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang di dalam kurung itu merupakan cabang CH3. Kemudian ada C. Nah, di sana cabangnya ada 3, berarti kita tulis 3 dia. 3 di sini 1. CH3-nya, kemudian di sini 1. Oke, kemudian cara menentukan, maksudnya penamaannya itu kita pilih cabang atau maksudnya rantai yang paling panjang. Nah, rantai yang paling panjang kita tentukannya bagaimana? Nah, di sini kasusnya terdapat 3 cabang ya. Ini kalau kita hitung dari manapun ini yang terpanjang itu 4 ya. Jadi kalau sama-sama 4 kita pilih yang lurus saja ya. Yang lurus begini. Nah, ini rantai utamanya. Kalau cabangnya kan ada 3 nih. Gimana nentuinnya nomor 1 sampai 4 gitu? Dari sebelah kanan apa dari sebelah kiri? Nah, kita pilih yang sebelah kanan. Kenapa? Dari sebelah kanan begini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis nomornya dari sebelah kanan. Karena di sini kasusnya ada 2 cabang ya di sebelah kanan, sementara yang sebelah kiri itu nomor 3 itu hanya terdapat 1 cabang saja. Nah, jadi lebih utama yang 2 cabang. Jadi kita tulisnya dari sebelah kanan penomorannya. Kemudian kita selanjutnya tuliskan nomor-nomor cabangnya dulu. Oke. Jadi dia di nomor 2 ada metil. Berarti karena dia ada 2, kita tulis nomornya terlebih dahulu 2,2. Nah, ini metil di nomor 2 ya kan, ada 2. Kemudian kita lihat di nomor 3. C nomor 3 itu juga metil. Nah, jadi kita tuliskan juga nomornya 3. Nah, kemudian kita strip ini begini. Karena dia ada 3 cabang metilnya, kita tulis trimetil. Kemudian kita hitung jumlah C-nya. C-nya ada 4. Berarti jawabannya adalah trimetil butana. Oke, jadi caranya begitu. Kita mengerjakan soalnya. Berarti jawabannya yang B ya. Ya, yang B. Nah, yang perlu kita ingat di sini kalau kasusnya seperti ini ada cabangnya, ini nentuinnya dari sebelah kiri atau kanan nih penomorannya, nomor 1-nya. Nah, kita pilih yang sebelah kanan. Kenapa? Karena cabangnya ada 2. Maka kita lebih prioritaskan yang cabangnya ada 2. Kalau dari kiri cabangnya kan cuma 1. Nah, begitu ya. Kemudian penomorannya itu cari rantai utamanya, cari rantai terpanjang. Karena di sini dari sini juga 4 ya. Nih 1, 2, 3, 4 dari kita kalau mau ke sini juga 4. Nah, jadi kalau 4 semua kita pilih yang lurus. Kita utamakan yang lurus. Oke.
Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu untuk soal nomor 2. Oke, soal selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan rumus bangun berikut. Itu disajikan rumus senyawanya, kemudian nama senyawa dengan rumus di atas menurut IUPAC adalah. Nah, ini soalnya sama seperti yang sebelumnya, itu masih menentukan nama dari atau rumus dari senyawa tersebut, IUPAC-nya ya. Kita pilih, kita tuliskan kembali saja ya. CH3, CH, CH3, CH2, kemudian ada CH lagi, ada CH3, ada CH2, ada CH3. Nah, oke. Pertama, caranya kita tentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Kita pilih mana rantai utamanya yang terpanjang. Jadi coba kita hitung, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mungkin, karena masih ada yang lebih panjang sepertinya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Ini berarti dia rantainya yang ini ya, rantai utamanya, karena dia lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau kalian itu mau cepat begitu ya, rantainya yang mana yang terpanjang nih, coba kalian lihat di optionnya. Biasanya kan ada rantainya nih heksana. Benar nggak kalau rantai yang terpanjang itu heksana? Kita lihat yang terpanjang gitu ya. Kalau ada misalnya heptana gitu, kita lihat ada nggak, benar nggak heptana itu ada rantai terpanjang begitu. Oke, kita hapus dulu ini ya. Ini. Kita perbaiki lagi. Oke, jadi tadi rantai terpanjangnya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian kita tentukan cabangnya. Cabangnya di sini maksudnya rantai utamanya dimulainya dari mana begitu ya. Dari mana kita lihat aja ininya apa? Cabangnya. Nah, kalau kita mulai dari di sini, ini dari bawah. Dari sini nih. 1, 2, 3. Nah, cabangnya itu ada di nomor 3, tapi kalau kita mulainya dari sini 1, 2. Nah, cabang metilnya ini ada di nomor 2. Jadi yang mana kita pilih? Ya otomatis kita pilih yang cabangnya di nomor 2. Jadi penomorannya dari atas begitu ya. Nah, kita rapikan lagi. Oke, jadi tadi cabangnya penomorannya dari atas. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan 6. Oke, jadi kita tinggal menamakannya saja. Dia di nomor 2 ada cabang metil. Nah, kita tulis 2 ya. Kemudian di nomor berapa lagi ada cabang metil? Di nomor 4. 4. Kemudian tidak ada lagi ya cabangnya.
baru kita tulis. Karena dia ada 2, metilnya menjadi dimetil. Kemudian tinggal rantai utamanya saja. Jadi karena dia ada 6, jadi heksana ya. Ini masih rantai alkana ya, belum ada rangkap-rangkap. Oke, jadi jawabannya itu D ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, jadi ini nomor 3. Nomor 3, soalnya nama yang tepat untuk senyawa berikut adalah. Oke, jadi kita tentukan nama senyawanya. Kita tulis lagi CH2, kemudian C, CH, CH2, dan CH3. Di sini ada CH3 dan CH3. Oke, jadi yang pertama kita tentukan rantai utamanya. Nah, cara menentukannya adalah kita cari yang paling terpanjang. Nah, kalau kita lihat dari optionnya itu semua pentena ya. Jadi kita cari yang pentena. Yang 5 ya, 5. Pentena alkena ya, karena rangkap 2. Jadi kita hitung berarti dari kiri nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dari kiri? Karena lebih dekat dengan rangkapnya dan ada cabang CH3 ya. Cabang CH3 lebih dekat di sebelah kiri dibandingkan yang di sebelah kanan. Itu kalau di sebelah kanan nanti dia jadinya nomor 1, 2, 3. Tapi kalau dia dimulai dari sebelah kiri itu di nomor 1 dan 2. Oke. Jadi tinggal kita kasih nama. Berarti di nomor 2, 3. Karena cabang metilnya ada 2, berarti dimetil. Kemudian dan rangkapnya di nomor 1 ya. Kalau di sini dia di nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4. Oke. Karena dia di nomor 1 jadi 1 pentena. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, oke. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, ini soal nomor 4. Soalnya itu berupa pernyataan dan alasan ya. Ya, model soalnya model begitu ya. Yang kalau A pernyataan benar, alasan benar, kemudian dia berhubungan ya, begitu ya. Oke, dan kemudian B dan C, D-nya E. Itu option-option lainnya. Kalian pasti udah tahu. Seharusnya sudah tahu ya. A, B, C, D sampai D aja atau sampai E nggak tahu. Pokoknya kalian pasti sudah tahu cara menjawab soalnya. Oke, jadi reaksi adisi Cl2 pada senyawa N-propana tidak dapat berlangsung sebab senyawa N-propana merupakan senyawa alkana jenuh. Itu sebabnya. Oke. Jadi ini kita langsung coba saja reaksi adisi. Nah, ini N-propana. Propana itu berarti ada 3 ya. CH3, kemudian CH2 ya. CH2, kemudian CH3. Karena dia, ya benar.
Karena tangan C ada 4, jadi kita perlu 2H ya, begitu ya. Oke. Nah, katanya reaksi adisi tidak dapat berlangsung. Nah, jadi ini benar ya. Kenapa tidak dapat berlangsung? Karena reaksi adisi itu terjadi pada senyawa alkena ya. Rangkap 2. Nah, kalau ini kan sudah senyawa jenuh. Ya kan? Jadi tidak bisa lagi kita adisi begitu. Kita adisi itu kan reaksi yang memutuskan ikatan rangkap begitu ya. Jadi dari rangkapnya 2 menjadi rangkapnya 1 produknya begitu ya. Kalau eliminasi itu kebalikannya ya. Oke, jadi tidak bisa karena senyawa adisi itu terjadi pada senyawa alkena. Reaksi adisi itu ya, reaksi adisi terjadi pada senyawa alkena. Oke, kemudian sebab senyawa N-propana merupakan senyawa alkana jenuh. Nah, jadi benar ya, karena senyawa N-propana merupakan senyawa alkana jenuh. Karena senyawa alkana itu jenuh ya, jadi dia tidak bisa lagi untuk memutus ikatannya. Yang bisa itu alkena ya, karena masih ada ikatan rangkapnya, dan alkuna begitu. Kalau alkana tidak bisa lagi karena sudah jenuh. Jadi pernyataan benar ya. Pernyataan benar. Terus apa ini? Alasannya benar ya. Kemudian dia berhubungan begitu. Berhubungan kedua-duanya. Jadi jawabannya itu A ya seharusnya. Nah, untuk option-option lain itu kalau mau tahu cara menjawabnya bisa mungkin di searching di Google atau lihat di buku-buku SBM yang kalian beli begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini dia soal nomor 5. Menentukan nama senyawa lagi ya. Oke, coba kita tentukan. Kita tuliskan kembali CH3. Situ ada CH, kemudian berikatan dengan CH, rangkap 2, C, kemudian CH3. Kemudian CH3 di sini. Dan C2H5. Oke. Pertama-tama kita tentukan lagi mana rantai utamanya ya. Rantai utamanya berarti kita lihat lagi optionnya. Nah, di situ ada heksena dan ada pentena katanya. Jadi kita coba dulu rantai yang terpanjang ya. Kita tentukan mana. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Berarti karena kita mau cari yang terpanjang begitu, 6. Kita cari yang 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. C-nya ada 2 ya. Di situ C2H5 itu sama aja seperti CH2 sama CH3 begitu ya. Kalau kita uraikan ya. Begini dia kalau kita uraikan. Nah, itu menjadi CH2 sama CH3. Nah, sama aja ya. Seperti itu. Jadi kalian harus teliti menentukan rantai terpanjangnya, rantai utamanya. Karena C2H5 itu bukan sebagai cabang begitu ya. Bukan sebagai cabang etil, tetapi bisa jadi itu menjadi rantai utamanya. Oke, berarti rantai utamanya ini ya. Nah, kita tinggal menentukan dari nomor mana ini penomorannya ini. Dari mana ke mana ini. Kita lihat ininya. Kalau alkena kita ingat tadi penomornya itu yang dekat dengan ini nih. Rangkapnya. Nah, jadi penomorannya itu kemudian di sini ada juga apa ya?
cabang ya, cabangnya dari senyawa ini dia lebih dekat juga ya, begitu ya. Di sini dia jauh begitu ya. Kemudian langsung saja kita mulai penomorannya, berarti dari sini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Salah ya, 3, 4, 5, 6. Nah ya. Jadi cabangnya itu ada di nomor 2 dan di nomor 4. Nah, berarti 2,4 ya. 2,4 dimetil ya. Dimetil. Kita hapus aja yang ini dulu ya. Ini. Kita udah tahu tadi 6 ya. 6 dimetil, karena dia di nomor 2 ya, rangkapnya ini di nomor 2, jadi 2 heksena. Oke, jadi jawabannya itu adalah D. Karena apa? Karena tadi kita pilih rangkapnya, penomorannya ya, penomoran dekat dengan rangkap, dan kemudian cabangnya juga begitu ya, lebih dekat. Kalau kita mulai dari bawah tadi itu kan cabangnya di nomor 1, 2, 3, di nomor 3. Nah, jadi lebih dekat yang di sini ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, jadi mungkin itu aja soal SBMPTN Kimia materi hidrokarbon yang aku bahas. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian yang lain agar dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, sekian. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.